Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Danang Wirawibowo, NIM 0559791138. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan tugas praktek 2 dari mata kuliah struktur data. Baik, untuk tugas atau soal tugas praktek 2 struktur data ini terdiri atas 3 soal ya. Jadi, untuk soal pertama adalah buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal dapat 8 data integer, tampilkan proses push dan pop, serta isi stack sebelum dan sesudah pop. Kemudian jelaskan cara kerja, konsep LIFO, dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Lanjut, untuk nomor 2, soalnya adalah buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in, first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses NQ dan DQ serta isi queue sebelum dan sesudah proses DQ. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Soal nomor 3 atau soal terakhir adalah buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Baik ya, teman-teman. Untuk ketiga soal ini atau untuk 3 soal tugas praktek 2 mata kuliah struktur data ini, maka saya menyiapkan 3 implementasi poin penting, yaitu adalah 1 eh, stack, 2 adalah queue, dan yang terakhir yang nomor 3 adalah algoritma quicksort ya dengan bahasa pemrograman Java ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita bedah untuk kode-kodenya ya. Baik, untuk yang nomor 1 ini adalah kode-kodenya ya. Kode-kodenya untuk yang apa? Untuk yang nomor 1 sebelum dijalankan programnya ini ya, teman-teman. System out print in stack LIFO ya, teman-teman ya. Lalu kita coba jalankan programnya. Nah, ini ada tulisan build sukses, berarti ini adalah berhasil. Nah, ini untuk outputnya ya, teman-teman ya. Bisa kita lihat di konsolnya ya, teman-teman ini ya. Ini untuk yang outputnya nomor 1 stack ya. Stack sendiri ini di sini kita bisa menyebutnya adalah tumpukan ya, teman-teman. Adalah tumpukan data. Ini bisa kita sebut adalah tumpukan. LIFO ini adalah konsep dasarnya karena artinya adalah last in first out, berarti data yang terakhir masuk maka dia akan yang pertama kali keluar ya, teman-teman. Ya, bisa. Nah, untuk push ini adalah proses memasukkan data ya, teman-teman. Dan pop ini adalah proses mengeluarkan data ya, teman. Maka setiap kali data di-push atau dimasukkan, maka data tersebut akan menumpuk di atasnya ya, teman-teman ya. Jadi karena stack ini adalah artinya menumpuk, maka setiap kali data dimasukkan, data tersebut akan menumpuk di atasnya ya, teman-teman ya. Ini ya, di atasnya ya, teman-teman. Akan menumpuk di atasnya, di atas data sebelumnya ya, teman-teman ya. Sehingga isi stack sebelum di pop akan jadi seperti ini ya, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sampai ke 8, terakhir angka 8. Sesuai prinsip LIFO, yang tadi sudah saya singgung sedikit, adalah data yang terakhir masuk akan pertama kali keluar. Jadi sesuai artinya last in, first out ya, teman. Jadi saat saya melakukan pop, ini tadi data sebelum saya melakukan pop, maka sebanyak misalkan, maka data yang akan pertama kali keluar adalah angka 8 ya, teman-teman. Ini ya. Sesuai prinsipnya LIFO, maka data yang pertama terakhir masuk akan keluar yang pertama ya. Kemudian dan seterusnya. Misalkan ini saya membuatkan lagi, nanti akan keluar angka 7 dan seterusnya sampai terakhir nanti. Ini ya, teman-teman. Nah, makanya bisa dilihat ini angka sisanya sudah isi stack sudah pop adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 8. Angka 8-nya 7, sorry teman-teman, 8 karena sudah keluar ya. Oke. Untuk analisis kompleksitas waktunya, operasi push dan pop ini adalah memiliki kompleksitas memiliki kompleksitas O1 ya, teman-teman. Artinya adalah waktu konstan ya, teman-teman. Ini waktu konstan ya. Memiliki waktu konstan karena kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita tidak perlu mencari elemen lain, kita hanya berurusan dengan elemen yang ada di paling atas atau puncak tumpukan ya, teman-teman. Ini ya. Oke. Jadi saya ulangi, untuk kompleksitas waktunya adalah memiliki kompleksitas O1 ya, teman-teman. Artinya waktu konstan ya. Oke. Kita lanjut, kita beralih ke poin kedua. Untuk poin kedua, ini adalah kode-kodenya, teman-teman ya. Ini untuk kode-kodenya. Ini kode-kodenya ini ya. The system out, print in, qui, vivo. Ini NQ. Nah, ini kalau Q sendiri ini artinya adalah antrian ya, teman-teman. Maka
Kalau secara gampangnya mungkin bisa saya analogikan adalah kita misalkan mengantri di supermarket ya teman-teman. Jadi misalkan kita pertama kali mengantri maka ya kan kita mengantri ya teman-teman di supermarket. Dia memiliki dasar konsep adalah FIFO. FIFO ini adalah first in first out. Jadi konsepnya kalau karena Q ini adalah antrian maka ingin digabung dengan konsepnya FIFO ini maka bisa saya analogikan tadi ya teman-teman, kita masuk ke supermarket misalkan pertama kali kita mengantri maka pertama kali juga kita yang dilayani ya teman-teman ya. Beda dengan yang nomor satu. Kalau nomor satu tadi adalah yang terakhir masuk ya, yang terakhir masuk. Kalau misalkan kita ke supermarket yang terakhir datang, dia malah dilayani yang pertama kali ya teman-teman. Kalau yang Q ini, sorry, yang Vivo ini, jadi pertama kali datang ya, dia yang akan dilayani pertama kali ya teman-teman. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Perbedaannya Livo dan Vivo ya teman-teman. Ya, oke. Untuk di Q ini saya mengimplementasikan dengan mengemisahkan queue menggunakan linked list ya teman-teman ya, atau data berurutan ya teman-teman, yang rapi ya 1 sampai 8 ya teman-teman. Sorry ini mati gini. Oke, kalau yang di nomor satu ini push ini adalah artinya memasukkan data. Kalau yang di nomor 2 ini namanya NQ ya. Ini sama, ini adalah proses memasukkan data. Cuma yang nomor satu ini push ini ya kan, tumpukan ini kan tadi kan dengan data stuck makanya dia bergabung adalah push ya teman-teman. Kalau Q ini gabungnya dengan NQ. Jadi ini NQ ini artinya sama, proses memasukkan data ya teman-teman ya. Nah, untuk data ya. Nah, ini DQ ini sama dengan POP. Kalau POP ini kan tadi artinya sama mengeluarkan data ya teman-teman ya. Ini DQ sama, dia mengeluarkan data. Maka ini tadi NQ-nya saya memasukkan data. Ini untuk outputnya adalah 1 sampai 8. Lalu ini isi sebelum DQ adalah 1, 2 sampai 8. Lalu karena konsepnya adalah Vivo ya teman-teman, adalah pertama kali datang maka pertama kali keluar. Jadi angka 1 yang keluar ini proses DQ-nya mengeluarkan datanya ya teman-teman. Lalu ini adalah isi data sesudah DQ ya teman-teman. Jadi data sudah dikeluarkan maka datanya tersisa ini ya, ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 ya teman-teman. Oke, sama sama seperti untuk kompleksitas waktunya ini sama seperti yang di nomor satu ya untuk stack ya. Ini masih menggunakan O1 ya, karena kita langsung menambah data di ujung belakang dan menghapus data di ujung depan secara instan ya teman-teman. Jadi ini untuk secara kompleksitas waktunya ini sama dengan nomor satu atau dengan stack sama ya, yaitu eh, O1 ya, waktu konstan. Karena kalau yang di tadi nomor satu kita tuh tanpa mencari elemen lain ya, tanpa menggeser elemen lain, kita hanya cukup fokus di tumbukan yang pertama atau puncak tumbukan ya. Kalau yang nomor 2 ini kita tidak perlu menambahkan data di ujung belakang sini ataupun menghapus data yang paling depan secara instan ya teman-teman. Makanya waktunya adalah konstan ya, kompleksitas waktunya. Oke, untuk yang poin terakhir atau poin nomor 3 untuk kode-kodenya adalah ini ya, system.out_print ini ya, quick integer data yang tadi integer, maka terus saya memasukkan sama tadi mintanya 8 angka ya, tapi tidak ada spesifik maka saya memasukkan angka ini ya teman-teman, ada 34, 7, 23, 32, 5, 62. Nah, karena ini konsepnya adalah merapikan data ya. Jadi kita ini jadi secara singkatnya quick sort ini adalah kita merapikan ya. Jadi mengurutkan data ya teman-teman ya, mengurutkan data. Jadi kalau ini memang datanya diacak seperti ini, maka nanti outputnya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan data tadi yang sebelum diurutkan ya kan diacak seperti ini, maka setelah kita melakukan quick sort, maka secara otomatis data tersebut akan secara otomatis diurutkan ya. Mulai dari terkecil ada angka 5, 7, 12, 23 sampai yang terakhir adalah angka terbesarnya adalah 78. Jadi kita memudahkan angka. Jadi kalau misalkan kita mempunyai data yang tidak berurutan atau acak-acakan tidak teratur, maka kita menggunakan adalah quick sort ya, algoritma quick sort. Jadi secara otomatis data tersebut akan secara otomatis tersusun dengan rapi ya teman-teman ya, atau bisa disebut data clean ya teman-teman. Oke. Jadi setelah proses dijalankan tadi adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi data yang sebelum diurutkan adalah ini ada 34, 7, 23, 32, 5, 62, 7, 8, 12. Ini kan tidak berurutan kan. Ada yang besar ini 34, lalu ada yang kecil, terus ini benda besar lagi ini nggak berurutan. Makanya setelah dijalankan akan berurutan seperti ini, akan rapi, data clean ya, datanya bersih ya teman-teman. Nah, cara kerja quick sort ini tadi ya menggunakan strategi divide and conquer ya teman-teman ya. Jadi langkah pertamanya adalah memilih sebuah pivot ya kan, atau elemen acuan ya teman-teman. Jadi kita memilih
elemen acuan dulu ya teman-teman ya. Nah, kita memilih elemen pada baik itu makanya pada ini apa namanya, setelah kita menentukan maka jajangan akan dia secara otomatis akan berurutan ya teman-teman, elemen terakhir. Jadi elemen terakhirnya adalah sebagai pivot ya teman-teman. Nah, kemudian fungsi partition ini ya teman-teman, fungsi partition ini ya, fungsi partition ini ya, ini fungsi partitionnya ini akan secara otomatis akan membagi ya teman-teman ya. Jadi setelah membagi array maka akan dirapikan. Semua angka yang lebih kecil dari pivot digeser ke sebelah kiri dan angka yang lebih besar maka akan digeserkan dari sebelah kanan. Makanya akan disusun dengan secara rapi ya ini teman-teman ya. Jadi setelah posisi pivot ya, jadi setelah posisi ini udah pas ya, merasa misalkan sudah pas, maka secara otomatis algoritma ini akan memanggil dirinya sendiri ya teman-teman. Jadi algoritma ini, angka-angka ini ya, angka-angka ini dia akan memanggil sendiri sesuai dari urutan dari yang terkecil dari sebelah kiri melalui yang sebelah besar akan sebelah kanan ya teman-teman ya. Itu secara rekursif ya memanggilnya untuk mengurutkan sub array-nya ini ya teman-teman, untuk mengurutkan sub array-nya ini bagian kiri dan bagian kanan secara pisah sampai menyeluruh array selesai terurut ya teman-teman. Nah, baik. Demikian penjelasan singkat dan demonstrasi kode program untuk tugas praktek ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat, belajar, dan sampai jumpa.